Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldila Sari Parlaungan, mahasiswi S1 Akuntansi semester 6 STIE Sultan Agung Pematang Siantar. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah etika profesi. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai etika kantor akuntan publik. Di sini saya akan membahas 4 topik. Yang pertama yaitu standar umum, yang kedua prinsip-prinsip akuntansi, yang ketiga tanggung jawab sosial kantor akuntan publik sebagai entitas bisnis, dan yang keempat contoh kasus pelanggaran etika dalam kantor akuntan publik. Yang pertama yaitu standar umum. Di sini ada 5. Yang pertama, kompetensi profesional. Anggota kantor akuntan publik hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak atau reasonable diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional. Yang kedua yaitu kecermatan dan keseksama profesional. Anggota kantor akuntan publik wajib melakukan pemberian jasa profesional dengan kecermatan dan keseksamaan profesional. Yang ketiga, perencanaan dan supervisi. Anggota kantor akuntan publik wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional. Yang keempat, data relevan yang memadai. Anggota kantor akuntan publik wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya. Yang kelima, kepatuhan terhadap standar. Anggota kantor akuntan publik yang melaksanakan penugasan jasa auditing, atestasi, review, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, dan atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan oleh IAPI. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip akuntansi. Anggota kantor akuntan publik tidak diperkenankan, yang pertama, menyatakan pendapat atau memberi penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Yang kedua, menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluruhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh Badan Pengatur Standar yang ditetapkan IAPI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut di atas. Dalam kondisi tersebut, anggota kantor akuntan publik dapat tetap mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota kantor akuntan publik dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya, serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan. Yang ketiga, tanggung jawab sosial kantor akuntan publik sebagai entitas bisnis. Tanggung jawab sosial suatu lembaga bukanlah pemberian sumbangan atau pemberian layanan gratis. Tanggung jawab sosial kantor akuntan publik meliputi ciri utama dari profesi akuntan publik, terutama sikap altruisme, yaitu mengutamakan kepentingan publik dan juga memperhatikan sesama akuntan publik dibanding mengejar laba. Yang keempat yaitu contoh kasus pelanggaran etika dalam kantor akuntan publik. Di sini saya mengambil kasus pembekuan izin kantor akuntan publik Heriono SE. Pembekuan izin kantor akuntan publik Heriono SE dikarenakan selama 3 tahun berturut-turut tidak melampirkan kegiatan usaha dan keuangan kantor akuntan publik tahun takwim dan telah melalui tahap peringatan sebanyak 3 kali dan dalam jangka waktu 48 bulan terakhir, namun tidak dihiraukan. Hal ini dapat dikatakan merupakan pelanggaran mengenai standar profesional akuntan publik, yaitu standar atestasi, di mana standar atestasi adalah standar yang menyatakan apakah suatu entitas telah berjalan sesuai ketentuan. Di mana pada kasus ini laporan usaha dan keuangan kantor akuntan publik merupakan ketentuan wajib yang harus disampaikan oleh kantor akuntan publik yang harus dipenuhi oleh suatu kantor akuntan publik di Indonesia. Selain itu, hal ini juga melanggar kode etik akuntan Indonesia, yaitu menyangkut aturan kompartemen akuntan publik, di mana terdapat poin standar umum dan prinsip akuntansi. Dalam standar umum ditentukan
ditentukan bahwa anggota kantor akuntan publik maupun akuntan publik harus mematuhi aturan atau standar yang berlaku serta melanggar standar pengendalian mutu yang harus ditaati dan dilaksanakan segala ketentuan yang ada. Selain melanggar aturan kompartemen akuntan publik, pada kasus ini dapat diidentifikasi bahwa kantor akuntan publik Heriawan SE telah melanggar prinsip-prinsip yang terdapat pada Kode Etik Akuntan Publik Indonesia yang memuat mengenai perilaku profesional. Dalam prinsip ini dinyatakan bahwa kantor akuntan publik dan akuntan publik harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Selain itu, kantor akuntan publik tersebut juga telah melanggar standar teknis yang menyatakan bahwa kantor akuntan publik dan akuntan publik harus menaati standar teknis dan standar profesional yang ditetapkan oleh IAI International Federation of Accounting, badan yang berwenang, dan peraturan perundang-undangan, di mana pada kasus ini kantor akuntan publik Heriawan SE telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2011 tentang akuntan publik. Solusi pencegahan dari kasus tersebut yaitu: yang pertama, hendaknya dilakukan pengendalian preventif dengan adanya pemeriksaan rutin oleh pihak yang berwenang dan audit kantor akuntan publik yang dilakukan dalam periode tertentu dengan waktu yang teratur. Yang kedua, terdapat evaluasi dengan jadwal teratur sehingga ada perbaikan yang mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran oleh kantor akuntan publik dan akuntan publik. Dan juga adanya perbaikan kebijakan-kebijakan mengenai kantor akuntan publik dan akuntan publik. Yang ketiga, hendaknya Kementerian Keuangan Republik Indonesia dapat memberikan sanksi tegas terhadap para kantor akuntan publik dan akuntan publik yang melakukan pelanggaran sehingga mampu menimbulkan efek jerah pada kantor akuntan publik dan akuntan publik yang tidak mematuhi aturan yang telah ditetapkan. Sekian dari hasil pemaparan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.